Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah fardu isya di Masjid Tariq Al-Jannah yang dirahmati Allah. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya untuk Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu banyak nikmat-nikmat lain yang Allah karuniakan pada kita. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk pandai mensyukurinya. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil mahsyar kelak. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai firman Allah di surah An-Nisa ayat ke-58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah dan menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pelajaran untukmu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah rahimakumullah, ayat ini dalam beberapa literatur disebutkan turun di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membebaskan kota Mekah, kota kelahiran Nabi, kota yang merupakan lokasi di mana Ka'bah Baitullahil Haram berada. Nabi pun kalau disuruh memilih tetap di Mekah atau hijrah, dalam hati kecil Nabi tak pernah Nabi pengen tinggalkan Mekah. Ahabbu biqa'illahi ilallah. Ya. Mekah adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Maka Rasulullah pun paling mencintainya. Tetapi kondisi kemudian membuat Nabi Muhammad harus berhijrah, dan baru setelah 8 tahun pasca hijrah Nabi pulang ke Mekah, membebaskan Mekah untuk menjadikan Mekah pusat Islam. Nah, dari mulai Nabi Muhammad jadi seorang nabi dan rasul, kemudian beliau hijrah sampai balik, ini kesempatan paling emas bagi Nabi Muhammad untuk menguasai Ka'bah. Karena dulu waktu Nabi tinggal di Mekah pun sudah ada yang pegang kunci Ka'bah. Dan itu amanah yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Dan ketika Nabi Muhammad SAW membebaskan kota Mekah, saat itu menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib datang merebut kunci Ka'bah dari pemegang mandatnya. Saat itu yang megang adalah Utsman bin Utsman. Ketika itu diminta, mana kunci Ka'bah? Aku tak mau kasih, kata Utsman. Minta. Akhirnya dipaksalah oleh Ali dan kunci itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tak lama berselang setelah kunci Ka'bah yang turun-temurun dipegang oleh satu keluarga diambil oleh Ali, turunlah ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Makna sederhana dari ayat ini, perintah dari Allah kepada Nabi agar menyuruh Ali mengembalikan kunci itu, kunci Ka'bah yang direbutnya dari keluarga yang menjaganya turun-temurun tadi, untuk dikembalikan lagi kepada yang pegang kunci. Nabi kemudian serahkan kunci itu. Apa kata Rasulullah? Kunci ini tetap berada padamu dan keluargamu sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Dan tidak ada satupun orang merebut kunci ini darimu kecuali dia orang zalim, kata Rasulullah. Nah, ini potret gambaran ketika orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang berintegritas, menjaga satu kepercayaan dari satu generasi ke generasi, Ka'bah dijaganya, maka seketika bahkan keluarga Rasulullah, menantunya mau ngambil, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang sudah menjaga agama amanah, maka biarkan tetap dia jaga amanah itu. Sampai Rasulullah mengatakan, tidaklah ada yang mengambil kunci ini dari keluargamu kecuali dia orang zalim. Jemaah rahimakumullah. Kalau ada satu sifat yang paling mendeskripsikan hakikat manusia, maka sifat itu adalah amanah. Apa yang membedakan manusia dengan malaikat, dengan jin, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan benda mati, langit, bumi, gunung? Yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah manusia adalah makhluk yang memegang amanah. Makanya di akhir surah Al-Ahzab Allah berkata, kami tawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung untuk memikulnya, tapi ketiganya menolak. Ketika kami tawarkan amanah itu kepada Adam, maka Adam bersegera mau menerimanya. Dan Allah katakan, innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu makhluk yang zalim lagi bodoh. Kapan orang disifati zalim? Ketika dia mampu berbuat adil tapi dia tak lakukan, maka disebut dia zalim. Kapan orang disebut bodoh? Ketika dia punya kesempatan belajar, mencari ilmu, tapi dia tak maksimalkan, maka disebut dia orang bodoh. Jadi amanah ini adalah pembeda. Kalau kita mau bedakan kualitas manusia, uji dia dengan kasih amanah. Kalau dia bertanggung jawab, jaga kepercayaan itu dengan baik, maka dia orang yang adil, lagi berilmu. Kalau orang tak punya kompetensi, tak punya kemampuan, tapi ngotot mau dapat sebuah jabatan dan kedudukan, ini tanda dia nggak amanah. Jadi sifat manusia yang paling melekat adalah sifat amanah. Nah, di ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menunaikan dan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Bapak Ibu rahimakumullah, tatkala menafsirkan ayat ini, para ulama mengatakan setidaknya
ada 3 bentuk amanah yang selalu melekat pada diri manusia. Tidak ada satupun individu kecuali pada diri setiap kita ada 3 bentuk amanah. Yang pertama apa? Amanah kita kepada Allah. Amanah kita kepada Allah. Inilah yang disebut dengan apa yang Allah ciptakan pada diri manusia dari fitrah berketuhanan, itu juga bagian dari amanah. Tak ada manusia, Bapak Ibu, dalam kondisi sempit, dalam kondisi susah, dalam kondisi terancam, kecuali mencari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ateis sekalipun, orang komunis sekalipun, naik pesawat, tiba-tiba di atas ketinggian berapa ribu hingga puluhan ribu kaki di atas permukaan laut, begitu goyang kapal itu, spontan dia mengucap, "Oh my God," katanya. Padahal tiap hari dia bilang nggak ada Tuhan, tapi begitu ada problem langsung dia ingat, "Oh Tuhanku," katanya. Ini sesuatu yang tertanam. Maka dari itu, semua yang Allah perintahkan pada kita itu amanah Allah. Salat amanah, puasa amanah, zakat amanah, haji amanah, anak kita amanah, pasangan hidup kita amanah, kedudukan kita amanah. Ini semua Allah kasih. Apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan amanah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita menjauhinya itu pun amanah. Meninggalkan zina amanah. Jangan makan harta haram amanah. Menjaga pandangan amanah. Coba bayangkan berapa banyak item amanah yang mengikat kita dengan Allah. Jadi makanya jamaah rahimakumullah, ketika amanah-amanah ini kita kerjakan dengan baik, Allah bayar amanah yang tertunaikan dengan baik tadi dengan lahirnya kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Memang sholat subuh berat juga tuh, dingin lagi, apalagi ke masjid, ya. Tapi begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, hati ini gembira luar biasa. Begitu kita nyambung tidur tak bangun, ya, memang badan segar, lama tidurnya, tapi hati ini gundah, memulai hari dengan tidak enak. Kenapa? Ada amanah yang kau abaikan. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Kebaikan itu sesuatu yang ketika kau kerjakan, hatimu merasa tenang. Berbuat baik selalu melahirkan kegembiraan dalam hati. Ini dia amanah, ya. Makanya kalau orang menunaikan amanahnya sama Allah, waktu Allah mau panggil dia kembali pun nggak takut, ya. Ya. Bagaimana orang yang baik, orang yang husnul khatimah, meninggalkan kehidupan pun dengan senyuman. Kenapa? Tenang hatinya. Kalau ditanya pun ada jawaban. Yang bersangkutan merasa apa yang Allah amanahkan padaku sudah kutunaikan. Sesuai dengan firman Allah tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ada amanah berkaitan hubungan antar manusia. Sebagai suami, ada amanah di pundak kita dari hak-hak istri. Sebagai istri, ada amanah di pundak kita dari hak-hak suami. Sebagai orang tua, ada amanah hak-hak anak atas kita. Begitulah. Bagaimana kita gak bisa lepas dari keterkaitan hubungan interaksi dengan sesama. Ada penjual, ada pembeli. Penjual harus amanah dalam barang yang dijualnya. Jangan pula dijual dengan takaran sekian tapi dikurangi timbangan. Ini enggak amanah. Begitu juga pembeli pun harus amanah.
Artinya apa? Jangan pakai duit palsu, kan begitu kan? Jadi semua orang ada amanahnya. Pimpinan di perusahaan ada amanah. Dia perhatikan sampai nasib karyawannya yang paling rendah. Karyawan pun ada amanah. Ya, amanah pimpinannya untuk tidak menyalahgunakan ya kedudukan dan ya pekerjaan yang telah dititipkan kepadanya untuk diselesaikan. Jadi kita lihat, apalagi cerita hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, itu amanah juga. Amanah kepemimpinan dan amanah dipimpin. Rakyat pun ada juga amanah. Amanah patuh sama pemimpin kalau perintah pemimpinnya betul. Sudah kita bahas di jumpa sebelumnya bagaimana perintah Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mana batasan kepatuhan kita kepada para pemimpin? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, Nabi, kapan kiamat? Kapan kiamat? Kiamat itu adalah identik dengan kehancuran. Kiamat itu identik dengan kerusakan. Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi menjawab sederhana, ketika amanah disia-siakan. Kapan kiamat? Gak akan terbayangkan datang kiamat kecuali semua yang punya amanah di muka bumi ini gak komit dengan amanah. Itulah hancur dunia ini. Dan sahabat nanya lagi, bagaimana pula kalau ya amanah itu disia-siakan? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau satu urusan penting diserahkan kepada orang yang tak kompeten, tidak kapabel, tidak punya kemampuan apapun tentang urusan itu, maka itulah makna amanah disia-siakan. Tunggulah kehancuran. Ya, suruh ngurusi orang, dia sendiri pun nggak bisa ngurusi dirinya. Nah, gimana ngurusi orang? Ya. Suruh ngurusi bidang perdagangan, dia pun tak tahu apa-apa tentang perdagangan. Disuruh ngurusi pendidikan, dia pun tak tahu apa-apa tentang pendidikan. Disuruh ngurusi penegakan hukum, dia pun orang terdepan melanggar hukum. Ketika posisi-posisi menyangkut hajat hidup orang banyak, kita abaikan. Nggak pentingnya itu, harus profesional kali. Yang penting kawan kita, yang penting kelompok kita, yang penting bisa kita atur. Padahal jamaah rahimakumullah, dikatakan bahwasanya singgasananya Allah itu tegak ketika ditegakkan keadilan di muka bumi. Nah, ini bentuk yang kedua, amanah kita kepada sesama manusia. Ya, mulai dari akad nikah itu amanah. Mau lagi akad jual beli, akad sewa menyewa, akad investasi. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu, kata Allah. Apa kesepakatan yang kau buat, penuhi. Begitu kau langgar kontrak yang kau buat, berarti kau tak amanah. Jamaah rahimahullah. Tapi ada yang ketiga, amanah antara manusia dengan dirinya sendiri. Ada amanah kita sama Allah, amanah kita dengan sesama manusia, ada amanah kita dengan diri kita masing-masing. Gimana itu amanah kita dengan diri kita masing-masing? Bapak Ibu, ya, hidup ini banyak sekali amanah yang Allah kasih sama kita. Usia muda, amanah. Makanya nanti tidak bergeser kaki seorang pada hari kiamat kecuali tanya, masa mudamu kemana kau pakai? Ya. Coba bayangkan di saat kekuatan kita masih prima, daya berpikir kita masih tajam, kalau kita gunakan untuk hal-hal yang gak bermanfaat, apalagi merugikan orang banyak, berat pertanggungjawaban. Apa yang kau gunakan di masa mudamu? Harta kita amanah juga itu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Makanya
Dikatakan oleh para ulama, orang yang selamat dalam konteks hartanya itu satu kelompok dari 4 kelompok yang ada. Ada orang pendapatannya halal, dibelanjakan untuk yang halal, inilah yang selamat. Ada orang pendapatannya halal, tapi kalau dibelanjakannya untuk yang haram, gak selamat juga. Apalagi orang yang pendapatannya haram, dibelanjakan untuk yang halal, gak selamat juga. Tapi yang paling parah, udah pendapatan haram, dibelanjakan pula untuk yang haram, udah pasti ini gak selamat. Nah, ini amanah. Umur, kesehatan. Makanya dikatakan juga dalam pepatah Arab, as-sihhatu tajun fi ru'usil ashiha la yaraha illal marda. Kesehatan itu laksana mahkota yang terpakai di kepala orang-orang sehat yang hanya bisa dilihat orang sakit. Ya, waktu sehat kita nggak sadar kesehatan itu amanah. Tapi orang sakit dengan orang sehat, beruntung kali kawan dia masih kuat, sehat dia. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, di masa sehat, rutin ikut ngaji di Masjid Thoriq Jannah. Qadarullah datang pula masa tak sehat, bahkan melangkahkan kaki ke masjid pun tak sanggup lagi. Tapi karena di usia sehat, diisi dengan ketaatan, saat datang masa sakit, tak pun dia bisa melanjutkan, tetap mengalir pahala seperti saat dia datang ke majelis di waktu sehat, karena niatnya. Luar biasa. Ini amanah. Harta kita amanah, anak kita amanah. Ini semua bagian dari apa yang perlu kita jaga. Nah, untuk itu kemudian Allah melanjutkan lagi, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Salah satu bentuk amanah yang paling pokok dan utama kalau seorang menduduki jabatan, dengannya dia bisa memutuskan perkara di antar manusia, hendaklah seorang hakim di pengadilan memutuskan tiap perkara dengan amanah. Apa? Dengan keadilan. Nah, jadi jangan pula, oh ini orang kita nih harus lewatkan aja, bebaskan aja. Oh ini kelompok sebelah, hukum seberat-beratnya. Tidak. Hakamtum bainan nas. Siapapun manusianya tetap. Sebagaimana dikatakan Rasulullah di saat sahabat bernegosiasi, Rasul, janganlah potong tangan pencuri perempuan ini, dia ini dari kalangan bangsawan. Kalau dia dipotong tangannya, khawatir kita nanti dari kaumnya ada yang murtad. Apa kata Rasul? Sekiranya putriku Fatimah yang mencuri seperti perempuan Ghanidiyah tadi, aku sendiri yang potong. Nah, ini bentuk amanah. Allah ketika berikan jabatan pada seorang sebagai hakim, sebagai penegak hukum, ya hendaklah dia menegakkan aturan dengan adil. Maka dari itu Allah katakan, innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran untukmu. Jadi apapun masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita terkait dengan amanah, Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran untuk kita. Dengan kata lain apa? Ya, kadangkala Allah ingin uji iman kita itu bagaimana. Apakah kita siap berbuat adil bahkan kepada orang yang mungkin kita benci, atau keadilan itu didasarkan pada suka ataupun tak suka. Puncak keadilan kapan Bapak Ibu? Ketika kita walaupun benci pada seseorang, kebencian itu tak sampai membuat kita tidak objektif terhadapnya. Itu puncak keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu pada satu kelompok
membuatmu tak adil kepada kelompok itu. Apa yang baik, katakan baik. Apa yang buruk, katakan buruk. Jangan tambah-tambahi. Ini makna keadilan. Makanya jamaah rahimakumullah, kenapa di zaman para sahabat dulu ini cepat berkembang Islam, dan Islam begitu disegani oleh musuh-musuh. Kenapa? Karena betul-betul Islam mampu menegakkan pilar keadilan di berbagai aspek kehidupan. Pernah diutus sahabat Rasulullah Huzaifah untuk mengutip zakat dari orang Yahudi di Khaybar, utara Arab Saudi. Ketika itu datanglah Huzaifah, mana hasil kebun kurma kalian? Hitung semua. Waktu itu mau disogok Huzaifah sama orang Yahudi. Udahlah Huzaifah, gak usah kau hitung kali lah, nanti kami kasih amplop lebih untukmu. Kau lapor aja lah, gak usah periksa-periksa kali, nanti kami kasihlah bingkisan untukmu. Apa kata Huzaifah? Demi Allah, aku diutus oleh manusia yang paling kucintai untuk mendatangi kalian, kaum yang paling aku benci. Tapi demi Allah, aku akan hitung dengan sebaik-baiknya dan tak akan kuzalimi kalian. Jadi jangan kalian sogok aku, nggak bisa sogokan itu. Apa yang kemudian terjadi? Dihitung. Orang Yahudi melihat keadilan Huzaifah, yang walaupun dia katakan aku nggak suka sama kalian, tapi dihitungnya dengan adil. Berkata orang Yahudi, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan yang dibawa oleh manusia-manusia yang amanah ini, tegaklah langit dan bumi. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, kita sering melihat aspek yang paling disorot sebagai pertanda runtuh dan mundurnya satu peradaban. Mudah aja, tengok, ketika amanah udah nggak tegak, itu tanda mundur peradaban. Orang yang ada jabatan suka-suka hati dia aja, tidak ada dalam hal ini rasa malu bahkan terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di sisi yang lain, seorang bahkan tak malu untuk bermufakat jahat, berkhianat terhadap apa yang kemudian menjadi amanah dari banyak pihak. Nah, ini tanda mundurnya satu peradaban. Maka dari itu, di penutup ayat Allah mensifati dirinya yang di dalamnya terkandung makna ancaman. Apa kata Allah? Innallah kana sami'an basira. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Mau kalian bermufakat jahat untuk berkhianat sembunyi-sembunyi pun, di tengah malam pun Allah maha dengar apa isi permufakatan jahat itu. Kalau kalian mau bersembunyi di bawah tanah, bahkan di gorong-gorong pun, kalau untuk bermufakat yang jahat, untuk melakukan satu pengkhianatan, Allah maha melihat dimanapun kalian bersembunyi. Jadi kita ini terikat dengan amanah kita kepada Allah. Makin kita jaga amanah, semakin pula Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketenangan. Ketenangan inilah bentuk syurga dunia. Sesungguhnya Allah punya dua syurga. Siapa yang tak pernah merasakan syurga di dunia, tak akan dapat merasakan syurga di akhirat. Sahabat bertanya, apa itu? Itulah syurga dalam bentuk ketenangan hati. Orang yang amanah nggak takut, tapi orang yang khianat menghitung hari habis jabatan udah takut dia. Belum lagi udah banyak pula orang masukkan gugatan-gugatan. Tak habis-habis. Memikirkan itu aja udah mulai tak bisa tidur malam. Nauzubillah. Begitulah, itu baru pertanggungjawaban di dunia. Gimana pula dengan pertanggungjawaban di akhirat? Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar tafsiran ayat ke-58 dari surah An-Nisa. Sebelum kita tutup dengan doa, kita buka diskusi dan tanya jawab tentang ayat ini.
Dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada menerangkan bahwa ada 3 amanah yang kita harus Pikul. lakukan. Ya. Yang saya mau tanya Ustaz, apakah amanah ini dengan kewajiban sama Ustaz? Ya. Jadi baik dengan Allah atau dengan manusia. Karena tadi kan Ustaz, contoh suami istri. Suami ada amanah kepada istri dan istri ada amanah kepada suami. Ya. Apakah itu sama dengan kewajiban? Ya. Ustaz? Baik. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kewajiban bagian dari amanah. Karena amanah itu menyangkut juga hak. Amanah menyangkut hak dan kewajiban. Hak kita, kalau kita gunakan untuk hal yang tak betul, berarti tak amanah. Kita punya hak, tapi kita salah gunakan hak itu. Ini tak amanah. Kewajiban pun bagian dari amanah. Ketika kita abaikan, tak kita kerjakan kewajiban. Suami berkewajiban memberikan nafkah bulanan, tak dia kasih, nggak amanah. Suami wajib mendidik istri, ya, supaya dapat melihara dirinya, keluarganya dari api neraka. Tak peduli dia, istrinya tak solat, tak menutup aurat, sikit pun tak dia ingatkan. Nah, ini juga tak amanah berarti. Nah, jadi kewajiban bagian dari amanah, sebagaimana hak pun bagian dari amanah. Jadi istilah amanah itu lebih luas cakupannya dari sekedar kewajiban. Karena hak kita, gimana kita gunakan hak, itu juga amanah. Gimana kita tunaikan kewajiban, itu juga amanah. Demikian. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Misalnya kita berinisiatif, kita tulis ceramah Ustaz, kita posting lah kan. Apakah itu bagian dari sedekah jariah, itu bagian dakwah, supaya menambah semangat kawan-kawan saya juga yang lain kan. Jadi yang sedang-sedang kita posting ceramah Ustaznya yang dengarnya kan. Kalau kita hitung-hitung kan cuma berapa orang, nggak sampai 40 orang. Kemudian di dalamnya juga kita nggak tahu kan. Nah jadi dengan gaung yang kayak gini, Ustaz, naikkan marah masjid kita, Ustaz kondang bisa kita undang, gitu Ustaz, supaya menambah semangat kita Ustaz. Ya, Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku untuk orang yang belum dengar, walaupun cuma 1 ayat. Jadi termasuk hari ini Bapak Ibu, setelah tausiah ini dapat amanah ilmu, amanah pemahaman. Apakah amanah itu hanya berhenti untuk diri kita? Ya, untuk diri kita minimalnya kita praktekkan. Oh, kita paham, ini konsekuensi kalau aku tak amanah. Tapi sebaik-baiknya amanah kita sampaikan juga untuk orang lain. Ada yang memvideokan, ada yang misalnya merekam, ada yang buat resensinya. Ini intisari ceramahnya dibagikan, ya. Tentunya ke depan dakwah itu sangat menuntut adanya kolaborasi, ya, dengan saya sering katakan, ini orang kalau buat acara-acara yang merusak saja, itu kolaborasinya luar biasa. Cari sponsor itu sebentar aja, ya, acara dugem, acara ini, acara itu, cepat dapat sponsor. Tapi acara-acara yang kadang-kadang untuk kebaikan, ini kadang-kadang kita malu-malu untuk, padahal ini bagian dari firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Ya, boleh jadi
gara-gara baca tulisan tadi atau mendengar potongan dari suara yang disampaikan, akhirnya dia tergerak hatinya. Dan kita nggak pernah tahu bagaimana hidayah Allah itu bisa sampai pada seseorang. Ya, kita nggak boleh underestimate. Kalau ini nggak mungkin ngefeknya ini, enggak. Ya, dan dikatakan oleh Rasulullah, hidayah sampai pada seseorang lewat perantaraanmu itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Orang dapat hidayah karena perantaraan kita. Luar biasa pahalanya. Ini motivasi kita supaya semangat dakwah itu nggak boleh luntur, ya. Karena semangat menyeru untuk yang merusak aja nggak luntur, masa semangat untuk mengajak pada kebaikan malah luntur? Ini yang tak boleh, karena kita sadar kiamat baru datang. Kapan? Kalau udah rusak semua amanah ini. Kalau masih ada yang posting-posting kebaikan sebagai amanah, insya Allah ini juga tanda masih belum kiamat lagi, insya Allah. Itu dia. Demikian. Ya. Silakan Pak. Iya. Di kajian kita sebelumnya tentang amar ma'ruf nahi munkar, kemudian sebelumnya kita juga patuh pada ketentuan Islam. Iya. Kita sekarang sudah ada di zaman di mana yang munkar itu didukung, yang baik justru dikekang, mungkin dikriminalisasi. Jadi apa amanah kita inilah satunya supaya kita sholat buat warga masyarakat. Sementara kita tidak punya ini, tidak punya boleh dikatakan lemah. Iya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika ditanya, di saat peluang, kesempatan beramar ma'ruf nahi mungkar hampir tak ada, maka dikatakan oleh Nabi, di momen itu pun jangan berhenti. Alaika bi khassati nafsik. Hendaklah kau jalankan amar ma'ruf itu minimal di keluarga kecilmu. Pastikan, mungkin kita nggak bisa menjangkau radius yang lebih luas, tapi minimal anggota keluarga kita, tetangga kanan kiri depan belakang kita, mungkin beberapa rumah di sebelah kita. Ya, jadi apa yang memungkinkan kita berperan dalam membawa pesan kebaikan itu jangan tinggalkan. Dan Bapak Ibu, sebaik-baiknya berdakwah adalah dengan menunjukkan keistiqomahan pada diri kita. Istaqimu yustaqamu bikum. Kalau kau istiqomah, orang-orang di sekitarmu pun akan ikut istiqomah, karena terpengaruh oleh keistiqomahanmu. Jadi sebagaimana akhlak tercela menular, akhlak terpuji juga menular. Makanya tinggal kembali kepada kita. Kita mau menularkan yang buruk atau kita juga mau menularkan yang baik. Jadi tetap minimal pada diri kita, minimal pada keluarga kita, walaupun mungkin peluang untuk melaksanakan amanah amar ma'ruf nahi mungkar tadi dalam skop yang lebih luas, kita sedikit terkendala mungkin untuk melaksanakannya. Demikian. Baik Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kita sudahi untuk majelis ilmu kita di malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bidh-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna imaman 'adila wa la tusallid 'alaina بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan, fi Gaza wa fi Rafah wa fil Yaman wa fi biqa'il ard allati taqum bihi syari'atuk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.